Ngapa harus panjang? Sehingga secara politik kadang ada tanda tanya ini di kepala saya ini. Apa ini cara untuk terus membuat nama Jokowi itu beredar di publik atau bagaimana? Lalu menurut Abang ini konspiratif sifatnya? Ya memang kalau dari awal saya lihat ada konspirasi besar sih. Waktu itu di 2012-2013 sebelum pemilihan presiden ini mesin peluncur besar ini saya pikir. Ada mesin peluncur besar yang mendorong dia ke angkasa Jakarta hingga ke angkasa Indonesia. Maksud saya kalau dalam kasus-kasus besar begini ujung-ujungnya kompromi. Itulah persoalan mendasar dari bangsa kita ini. Ya, berbeda dengan politik di luar negeri, di Korea misalnya di hukum mungkin ada pengampunan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, saya punya tamu ya, politisi senior yang merupakan pendiri Partai Amanat Nasional, partai yang dimaksudkan sebagai partai era reformasi. Tapi kita tidak tahu apakah sekarang masih di jalurnya atau tidak ya. Dan apakah beliau ini masih tercatat sebagai anggota atau tidak ya. Yang jelas kalau pendiri nggak bisa dihapus. Walaupun barangkali dalam buku sejarah PAN versi baru sudah nggak ada lagi namanya. Jangan-jangan ya kan. Muhammad atau M. Hatta Taliwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Luar biasa. Jadi saudara sekalian ya. Di antara para aktivis ini Bang Hatta, saya panggilnya Bang Hatta ya. Bang Hatta Taliwang ini sangat dikenal. Pokoknya kalau ada gelombang-gelombang protes, gelombang-gelombang oposisi, itu ada Hatta Taliwang di situ. Tapi yang tidak cocok sama saya for the time being adalah beliau termasuk penganut kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya kan. Kalau saya kita diskusi dulu lah. Harus ada Nah, itu salah satu dari tuntutan TNI kan. Jadi cocok. Cuma begini Bang Hatta ya, Bang Hatta. Tadi kan kita sudah mendengarkan tuh pernyataan dari Hercules ya kan, ya kan. Dan kemudian kemarahan dari Gatot Nurmantio yang saya bilang unusual. Bang Hatta juga sering kan kalau ada kita kumpul-kumpul acara kami nggak pernah Pak Gatot marah kan? Iya. Tapi ini dia marah besar. Silakan Bang Hatta komentari dulu itu. Saya ingin tahu komentar Bang Hatta sebagai politisi GAIK yang sekarang usianya baru 17 tahun. Silakan Bang Hatta. Oke, terima kasih. Saya diundang ke sini oleh Bang Repli ini yang sudah sangat terkenal. Jadi saya juga surprise mau diundang ini. Jadi tentang soal marahnya TNI atau tokoh TNI lah ya kayak Pak Gatot itu saya bisa maklum. Saya ingat dulu di tahun 80-an ya di saat Opstip ada Opstip itu apa? Operasi Tertib. Operasi Tertib yang dipimpin Laksamana Sudomo. Karena kalau nggak salah anak muda sekarang nggak ngerti itu. Iya. Kalau nggak salah waktu itu beliau masih Pangkop Kamtib ya. Jadi beliau tiba-tiba nyeletuk di wawancara oleh wartawan itu Pak Nas atau Jenderal Abdul Haris Nasution itu asbun. Nah gitu. Itu langsung memancing kemarahan para perwira TNI, terutama Angkatan Darat tentunya karena itu seniornya kan. Sementara Pak Sudomo ini kan dari Angkatan Laut. Jadi ada perasaan ketersinggungan dari Korps lah ya. Jadi ya begitulah spirit Korps dari TNI. Apalagi ini diucapkan oleh seorang ya katakanlah di luar TNI. Di luar TNI dan tergolong preman ya pasti
memancing kemarahan besar dari Korps TNI, saya kira gitu. Oke, tetapi kalau kita lihat ya, Bang Hatta ya, kalau kita lihat yang jadi masalah adalah terkesan bahwa kok yang marah ini adalah seorang Gatot Nurmantio ya. Kita tahu Gatot Nurmantio itu itu Panglima TNI langsung, walaupun dia pensiun kan, jenderal asli ya, bukan jenderal bintang 4 yang dikasih berkah gitu ya. Dan kita tahu sosok Gatot biasanya senyum ya kan, ketawa. Tapi kok dia marah ini setelah puasa 2 bulan, apa tanda-tandanya? Karena dia menyebut bahwa Indonesia ini nggak kompetitif. Ini gara-gara salah satunya premanisme dan lain sebagainya. Jadi dia tidak hanya spirit corps yang dia lontarkan, tapi sesuatu yang lebih substantif, yaitu Indonesia ini nggak bisa berkembang kalau ada premanisme, ada mafia, ada koruptor dan lain sebagainya. Silakan Bang Hatta. Oke, memang itu persoalan kalau politik kita bergerak ke arah seperti itu ya, sangat negatif ya. Mestinya segala wacana itu ya disampaikan dengan spirit demokrasi, spirit intelektual lah ya. Apalagi untuk kelas-kelas pernyataan para purnawirawan Jenderal TNI yang kelasnya ya boleh dibilang kelas khusus gitu loh. Jadi tiba-tiba ditanggapi oleh seorang yang maaf tidak jelas mungkin apa peran sejarahnya dan sebagainya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentu dalam sekali rasa sakit hati bagi orang-orang yang merasa itu orang tua yang harusnya sangat dihormati, sangat dihargai. Soal benar salah itu soal wacana saja, nanti bisa diperdebatkan, tapi bukan dengan langsung langsung menyenggol, mengeluarkan kata-kata yang nggak layak, kata-kata misalnya bau tanah atau menyebut nama eksplisit orang-orang yang sangat dihormati ya kan. Jadi itu tentu dalam dampaknya bagi perasaan bukan hanya KOP, saya kira banyak masyarakat juga akan merasa terganggu perasaannya dengan statement seperti itu. Oke. Jadi saudara sekalian, kalau saya tanya Bang Hatta Taliwang ini relevan sekali beliau ini kalau ngomong tentang TNI sesungguhnya. Karena saya lihat di sini ya, beliau ini pernah menjadi staf Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) merangkap Sekpri Ibu Aha Nasution. Luar biasa ya. Berarti kemudian karya tulis Jenderal Besar Aha Nasution dan Perjuangan Mahasiswa 2002. Jadi Bang Hatta sebenarnya sangat akrab dengan politik tentara ya sebenarnya. Ya, saya lumayan mendalami, terutama pemikiran Jenderal Abdul Haris Nasution, baik tentang politik maupun militer gitu. Banyak saya baca, misalnya buku Memenuhi Panggilan Tugas ada 9 jilid tapi bukunya 11, Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia sekian jilid, lalu pokok-pokok gerilya. Jadi ya lumayan lah. Saya memahami apa itu Dwi Fungsi ABRI, riwayatnya, bagaimana konflik-konflik di era peralihan kekuasaan antara Nasution dengan Soekarno dan sebagainya. Itu lumayan lah saya pahami gitu. Jadi kalau beliau ini di pinggir julang wajar saja nih. Pernah ditangkap juga oleh rezim Soeharto bersama Dewan Mahasiswa se-Indonesia 21 Januari 2000. Berapa lama mendekam? Kalau saya itu hanya 2 malam karena salah lepas. Jadi dicari lagi, saya sudah bergerilya. Sesuai dengan ajaran Nasution, gerilya. Dan pindah dari tempat ke tempat sampai setahun lebih itu. Dan kemudian tidak ketemu? Enggak ketemu. Nyambung. Enggak boleh lebih dari 2 malam di sebuah tempat. Luar biasa ya. Betapa zalimnya era itu. Tapi hati-hati Bang Hatta.
Ya. Era sekarang bisa terulang kembali, tangkap menangkap itu kan zaman Jokowi sudah terjadi kan. Ya. Nah sekarang saya ingin menyinggung mengenai soal yang terkait bahwa Bang Hatta juga tercatat sebagai penggugat ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama satu Rizal Fadila, kemudian Bambang Trimulyono, Muslim Arbi, satunya lagi siapa? Taufik Solo. Doktor. Bukan Taufik UI Watch. Taufik Taufik Bahaudin. Taufik Bahaudin. Saya udah lupa malah. Ya. Dan itu 5 orang yang kemudian mencatatkan namanya sebagai pemohon prinsipal. Saya tahu bahwa dalam tanda kutip yang bekerja itu adalah TPUA, yaitu tim pembela ulama dan aktivis. Tetapi memasukkan nama sebagai pemohon prinsipal itu kan ngeri-ngeri sedap juga. Nah itu apa alasan abang memasukkan nama atau bersedia menjadi penggugat ijazah palsu itu? Jadi saya ingin tanya soal subjektivitasnya. Kalau soal hukumnya saya nggak mau tanya karena abang nggak di situ wilayahnya. Silakan abang. Jadi sebenarnya kan karena saya baca Jokowi undercover itu jadi kalau nggak salah 2 atau 3 seri. 2 seri? Ya 2 seri ya. Itu saya baca. Nah terutama yang berkaitan dengan ijazah SMA atau SMPP-nya itu. Itu yang saya pikir karena penuh tanda tanya. Seingat saya belum sentuh ke soal ijazah UGM-nya. Oke. Seingat saya. Saya cuma ingin memberikan tambahan. Jadi ijazah UGM itu memang tidak diperbincangkan oleh Bambang Tri. Bambang Tri memperbincangkan itu tidak adanya ijazah SD, SMP dan SMA yang benar, yang asli. Bahkan dia tuh glorifikasi bahwa katanya Jokowi nggak naik kelas dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak mungkin bicara mengenai ijazah UGM karena nggak pernah kuliah. Itu menurut versi Bambang Tri yang saya baca dari Jakarta Undercover. Silakan. Itu yang saya pikir karena banyak pertanyaan, kita katakanlah tokoh dalam arti tokoh kelas kami lah ya. Jadi itu ada rasa terganggu perasaan, kita salurkanlah apa yang jadi aspirasi dan pertanyaan teman-teman. Ayo udahlah proses hukum aja, gimana benar apa enggak ini. Hanya sebatas itu. Karena itu sesudah itu saya boleh dibilang enggak hadir, jarang hadir, enggak pernah malah hadir di pengadilan. Itu semua digarap oleh TPUA. Gitu. Boleh dibilang hanya pinjam nama. Jadi saya terganggu oleh terutama yang jadi fokus saya waktu itu rasanya ijazah SMPP-nya itu yang mendekati masalahnya gitu. Tetapi memang gugatannya tidak hanya mempermasalahkan ijazah itu, tapi ijazah S1-nya itu kan. Juga, Jadi saudara sekalian begini, memang apa yang dilakukan oleh Bang Hatta ini mewakili kepentingan publik. Nama yang ditaruh bisa siapa aja anyone Tetapi menaruhkan nama sebagai penggugat itu nggak gampang. Konsekuensinya seperti Rizal Fadila sih. dia diadukan, tapi Jokowi tidak mengadukan dia itu. Saya Rizal tidak tahu. Fadila nggak diadukan. Oh, baru tahu saya. Jadi yang Rizal Fadila diadukan oleh katakanlah pendukung-pendukung Jokowi ini kan, pro Jokowi. Tapi Jokowi sendiri tidak mengadukannya. Jokowi mengadukan tuh 5 nama. RS diperkirakan Roy Suryo, RS diperkirakan Resmond Sianipar, kemudian T diperkirakan Dr. Tifa, ES. Nah ini ES diperkirakan Egy Sujana, T K diperkirakan Kurnia Trirayani. Cuma mereka tidak menyebutkan secara eksplisit kan. Yang mereka sebutkan itu cuma inisial saja yang kemudian kita kira-kira. 1-2 hari ini mungkin akan lebih jelas. MHT nggak ada, Muhammad Hatta Taliwan nggak ada. M Rizal Fadila juga nggak ada mungkin karena kita nggak terlalu nyinyir amat gitu. Mungkin bukan soal nyinyir ini. Kalau nyinyir kan kesannya negatif Mungkin tidak terlalu vokal tepatnya kan. Tidak terlalu vokal. Kalau nyinyir itu pernyataan mereka yang mau begitu. Jadi Bang, apalagi soal ijazah palsu ini yang abang lihat, ada satu fenomena akhirnya Jokowi keluar kandang.
selama ini kalau kata orang Jawa nabok nyilih tangan. Iya. Nabok nyilih tangan. Jadi dia sendiri tidak pernah mengadukan ke polisi, tapi pendukung-pendukungnya itu entah secara organik, entah dibayar, kita nggak tahu. Wah, tiba-tiba dan di entertain oleh polisi, Bambang Tri sama Gus Nur misalnya. Nggak jelas kesalahannya apa karena tidak ada pembuktian yang memadai, tangkap dulu. Iya. Dulu Sagana Nenggolan, Jumhuriyet, tangkap dulu kan begitu. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita lihat sekarang Jokowi hadir sendiri in person. Kalau abang kan bisa melihat barangkali abang, karena saya lihat abang sekarang di FISIP ya. Iya. Untuk S3 ya. Iya. Barangkali simbol. Biasanya the King of Java atau Java King itu nggak mau dia turun langsung begitu. Iya. SBY melakukan itu waktu dia jadi presiden. Iya. Dia datang sendiri ke Polsek, kalau nggak salah waktu itu setingkat Polsek kalau nggak salah dia. Iya. Atau Polres ya? Ke Polda kayaknya. Saya ingat fotonya. Ke Polda ya. Polda. Nah ke Polda ya. Mengadukan penghinaan terhadap dia. Oleh Wakil Ketua DPR waktu itu lupa saya namanya. Solo ya? Orang Solo. Aduh, Zainal apa ya? Dari partai Ma'arif. Ya, Zainal Ma'arif dari Partai Bintang Reformasi. Iya. Pada waktu itu memang tuduhannya serius banget. Ya kan, kalau dia waktu sebelum masuk Akmil sudah nikah duluan, sudah punya anak dan lain sebagainya kan. Nah, dia mengadukan itu karena dia merasa terganggu kan. Sekarang Jokowi juga datang. Apa pendapat Bang Rizal ketika seorang Jokowi hadir ke sini? Bang Hatta, kok Bang Rizal? Hah? Bang Hatta. Oh Bang Hatta. Karena mirip-mirip Rizal Fadila. Yang berkali-kali di sini Rizal Fadila soalnya. Dan saya kalau bilang Bang Hatta itu agak gimana gitu, karena ingatnya Hatta yang lain, Hatta Rajasa, Hatta yang makmur. Iya, ini Hatta yang kalau teman Refli Harun ini yang pejuang ya kan, yang di pinggir julang. Kalau yang makmur enggak biasanya. Silakan. Jadi sorry gini, Bang Hatta ya, Hatta Rajasa ya. Ya, gini. Sebenarnya kan ini persoalan sederhana. Ya. Cukup tunjukkan di publik, ini loh ngapain sih kalian ribut-ribut, selesai kan? Ya. Nah ini kenapa harus menelan banyak korban gitu? Ya. Kalau Gus Nur, Bambang Tri bahkan sudah 2 kali masuk penjara. Ya. Kan? Undercover 1 penjara, undercover 2 penjara lagi. Iya itu luar biasa itu Bambang Tri. Terus Gus Nur. Nah kalau jadi ini yang 5 ini misalnya terpenjara lagi, itu korbannya gitu banyak sekali itu dalam kasus ini. Dalam kasus ijazah palsu ini, isu ijazah palsu ini sedemikian rupa kok kan. Apakah akan kita biarkan terus menerus ini berlarut-larut ya kan? Ya sementara kan itu sesuatu yang sederhana. Nah saya juga tidak ngerti apakah lewat undang-undang keterbukaan informasi publik itu sebenarnya pejabat ya, karena Pak Jokowi masih pejabat kan sekarang, pejabat dan antara lah minimal. Itu nggak bisa digugat untuk memperlihatkan aja biar selesai gitu loh. Artinya kan kita ini bangsa yang sangat arif ya, pasti suatu hari itu ada permaafan, ada apa dan sebagainya. Berapa banyak pemimpin kita yang besar dosanya atau dimaaf-maafkan aja gitu. Kalau memang benar ya apalagi gitu. Mengapa harus panjang? Sehingga secara politik kadang ada tanda tanya ini di kepala saya ini. Apa ini cara untuk terus membuat nama Jokowi itu beredar di publik atau bagaimana gitu loh. Ya lalu menurut Abang ini konspiratif sifatnya? Ya memang kalau dari awal saya lihat ada konspirasi besar sih untuk mendorong dari sejak wali kota menuju gubernur menuju presiden itu. Feeling saya aja ini bahwa kan kalau lihat tingkat ketokohannya waktu itu nggak seberapa lah dibandingkan misalnya dengan Din Samsudin yang punya perguruan tinggi 180 Muhammadiyah itu kan. Itu kalau disurvei insya Allah masuk capres. Tapi kan Din misalnya nggak dihitung. Tiba-tiba
pemimpin yang 5 kecamatan ini naik namanya kan luar biasa. Sehingga saya sebut waktu itu 2012. Pemimpin 5 kecamatan. Solo 5 kecamatan waktu itu. Oke. Iya. Wali kota lah itu membawa lebih kurang 5 kecamatan lah. Itu bisa mendominasi survei dan sebagainya. Sehingga saya berkesimpulan waktu itu di 2012-2013 sebelum pemilihan presiden ini mesin peluncur besar ini saya pikir. Ada mesin peluncur besar yang mendorong dia ke angkasa Jakarta hingga ke angkasa Indonesia. Luar biasa. Dan itu berarti bukan peluncur roket lagi, peluncur nuklir itu. Nah, luar biasa pokoknya mesin besar. Sehingga saya pikir ini namanya mungkin itu yang disebut konspirasi dan sebagainya itu. Nah, kalau kita bicara mesin peluncur besar itu ya. Ada orang mengatakan bahwa wah ini not only konspirasi dalam negeri. Kalau cuma konspirasi dalam negeri modalnya tak banyak ya kan. Banyak. Ini konspirasi luar negeri juga. Sehingga dalam kasus ijazah palsu ini jangan salah, tautannya dengan kepentingan asing juga ada. Silakan Abang menanggapi seluas-luasnya. Ya kalau tingkat itu sehingga saya pernah nulis di grup juga. Bagi kawan-kawan yang ingin memenjarakan Jokowi dengan kasus ijazah ini saya bilang ya mungkin berat lah. Karena terkait dengan banyak orang yang akan memikul beban kesalahan dan sebagainya yang akan juga menjadi persoalan hukum. Dan kalau udah menyangkut soal-soal orang besar, biasanya itu politik yang lebih berkepentingan daripada hukum. Artinya supremasi politik itu dalam beberapa kasus besar di Indonesia itu ya sudah kita tahu lah pasti hukumnya dilemahkan. Dalam konteks misalnya katakanlah MPRS dulu menghukum Bung Karno misalnya harus dipersidangkan dan sebagainya, tapi kan tidak berjalan. Akhirnya dengan kata mendem jero atau apa istilahnya? Mikul duur mendem jero. Mikul duur mendem jero itu Soeharto menyelesaikan persoalan Soekarno dengan cara itu. Dengan cara mengambang. Mengambang. Begitu sampai juga. Sampai dia meninggal. Iya. Begitu juga soal Pak Harto. Pak Harto mengambang juga. Mengambang juga. Tapi jangan lupa Pak Harto sudah jadi tersangka. Sempat. Sudah jadi terdakwa tapi belum pernah hadir memang. Ya belum dan akhirnya ya mungkin setengah hati juga lah saya ditambah dengan ada lagi fakta lain bahwa kita ini saya sebut sebagai negara kompromi itu adalah dalam kasus peralihan kekuasaan itu perubahan itu Golkar misalnya harusnya dibubarkan kan ternyata nggak bubar. Jadi itu sejarah-sejarah kita yang termasuk kasus Senturi dalam era peralihan SBY juga kan ngambang juga. Iya, sampai gitu. Terakhir nggak jelas. Sampai terakhir nggak selesai juga. Hari pertama kemudian orang ribut impeachment Budiono, tapi sampai dapat presiden baru pun tidak. Dan orang lupa. Jadi kasus itu cuma menaikkan beberapa politisi, salah satunya Akbar Faisal dulu. Kasus Senturi siapa lagi ya? Oh ini Ade Komarudin. Ya banyak lah yang jadi bintang-bintang muda lah. Oh termasuk Bambang Susatyo segala kan? Itu. Jadi maksud saya kalau dalam kasus-kasus besar begini ujung-ujungnya kompromi. Itulah persoalan mendasar dari bangsa kita ini. Berbeda dengan politik di luar negeri. Di Korea misalnya dihukum mungkin ada pengampunan dan seterusnya itu. Tapi begini Bang, yang tidak adilnya adalah Abang bicara tentang kompromi, saya bayangkan mungkin kompromi antara Jokowi dan Prabowo. Kalau dalam tanda kutip dalam kasus ini kan bagaimanapun kompromi itu terjadi antar elit. Tapi kan korbannya jelas tetap ada. Bambang Tri, Gus Nur itu real ditangkap, ditahan, dihukum ya kan? Penjarakan. Lah dalam kasus G30S berapa korbannya? Iya maksudnya komprominya tuh kompromi di tingkat atas. Iya memang itu karena politik tingkat tinggi lah itu urusannya ya. Nah sekarang ini concern Abang pada pemerintahan Presiden Prabowo. Kita mau disclaimer dulu. Ini Abang waktu Pilpres kemarin jadi tim sukses siapa?
Saya nggak jadi tim siapa-siapa. Oh, tidak jadi tim siapapun hanya ya? jadi mencoba jadi pengamat politik yang ya sesuai pendidikan saya. I see, oke ya. Oke, jadi opini yang saya sebar berisi kritik-kritik, saran-saran dan sebagainya secara pengamat politik lah ya. Ya. Gitu. Ya, oke. Pertanyaannya adalah ya, kalau kita lihat misalnya Prabowo ya. Ya. Kan abang punya concern ya, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira kita semua punya concern ya, punya keprihatinan dan punya perhatian, terutama perhatian ya. Kalau abang melihat ya, saya ingin highlight dulu, gambaran besarnya dulu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Terserah mau kaitkan dengan apapun. Sekarang sudah 6 bulan. Apa yang abang rasakan sebagai pengamat politik, sebagai aktivis politik, sebagai senior politik yang sekarang usianya insya Allah sudah 72 tahun ya kan? Melihat pemerintahan Presiden Prabowo ini, silakan. Memang kalau dilihat dari sisi idealisme, saya bilang harusnya setelah peralihan kekuasaan itu ada yang saya sebut sebagai revolusi konstitusional. Yaitu perubahan yang dilakukan dengan menggunakan wewenang presiden gitu. Wewenangnya apa saja misalnya. Wewenang itu ya paling enggak misalnya segera ganti pejabat baru, pejabat bermasalah itu jangan dipakai. Ya, ini maksudnya untuk pemerintahan Prabowo ya, bukan untuk bukan reformasi kemarin, bukan ya? Untuk pemerintahan Prabowo secara teoritis kan kalau sebuah perubahan itu harusnya melakukan perubahan konstitusional menggunakan wewenang presiden. Presiden berwenang ganti kepala kepolisian, presiden berwenang ganti kepala kejaksaan, mengganti panglima TNI, mengganti kalau perlu ketua Mahkamah Agung. Bukan kepala kejaksaan, jaksa agung. Iya, jaksa agung, sorry. Kepala kejaksaan itu nanti jaksa tinggi. Jaksa agung. Itu kan wewenang yang normatif yang dimiliki presiden. Ya, kalau dia mau lakukan perubahan ya paling enggak yang itu dulu digarap. Berikutnya ya orang yang telah bersalah secara hukum yang terdata sudah ada di KPK diproses. Apakah itu menteri, apakah siapalah pejabat tinggi atau apapun itu diproses. Begitu. Jadi itulah yang saya maksud sebagai secara normatif itu wewenang dari presiden. Yang itu menurut saya itu adalah seharusnya kalau perubahan mau signifikan dilakukan seperti itu. Dan banyak lagi lah langkah-langkah misalnya membentuk zakon kabinet gitu. Bukan kabinet-kabinet yang ini. Tapi kan saya bilang tadi sejarah kita ini sejarah negara kompromi. Jadi ya pasti ada pertimbangan politik kenapa harus dilakukan yang seperti ini. Ada pertimbangan subjektif kenapa harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Sehingga saya lihat Prabowo memberi solusi dengan cara apa yang saya maksud mungkin sebagai revolusi menolong rakyat. Dengan kebijakan-kebijakan misalnya ya yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Harga gabah ditentukan. Makan bergizi gratis. Pupuk mafianya dipotong. Lalu listrik misalnya didiskon. Itu untuk rakyat semua yang langsung. Gitu. Banyak buruh dinaikkan upahnya 6,5%. Apalagi banyaklah ya kebijakan-kebijakan. Termasuk untuk perbaikan ekonomi misalnya dia berusaha kunjungan ke luar negeri dapat komitmen mungkin ada 1.000 triliun barangkali yang didapat dari luar ya itu dari ke Arab dari ke Inggris dan sebagainya itu jadi semua kebijakan-kebijakan yang ditempuh itu langsung banyak menyentuh ke rakyat misalnya honor guru dinaikkan apalagi dan banyak saya tidak enak sebut satu-satu ini pokoknya banyak hal-hal yang langsung ke rakyat dia nggak gitu memperhatikan apa yang menjadi isu-isu kelas menengah misalnya adili Jokowi atau ya termasuk yang terakhir soal ganti pupuk Parpa dan sebagainya itu jadi itu yang saya lihat dalam perspektif saya ya dia selamatkan dulu lah rakyat yang
banyak ditimpa masalah oleh kebijakan-kebijakan di masa lalu juga gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bicara itu kebijakan yang apa istilahnya ya? Rakyat. Kalau misalnya orang luka itu dikasih apa gitu ya? Ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu P3K. Kita bisa memahami P3K itu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya. Oke. Ya. Tetapi kan itu bukan satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan bangsa ini. Oh iya, sangat banyak. Akar persoalan bangsa ini menurut saya satu, korupsi. Ya. Itu akar itu. Anda mau bicara apapun, polisi nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Ya. Tentara nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Ya. Menteri nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Ya. Jadi nggak ada orang yang nggak benar itu bukan karena korupsi, ya kan? Wah, gaya hidup nggak ada, ujung-ujungnya korupsi. Nah, kalau sudah soal kepentingan korup begitu, ya kita nggak bisa berdebat dengan atau bermeeting atau bertemu dengan orang seperti itu. Pasti harus kita pisahkan antara air dan minyak. Ya. Lalu pertanyaan saya adalah sampai kapan yang namanya P3K ini dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, ya, sampai kemudian dia akan berkonsentrasi untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya struktural. Ya, gitu. Silakan, Bang. Tentu yang lebih tahu ya Prabowo lah. Ya menurut Abang, menurut analisis Abang. Dugaan saya dia mungkin butuh juga support. Misalnya statement dari para purnawiran TNI, di samping ada yang sensitif yang mungkin dia abaikan, tapi pasti ada bagian-bagian dari masukan itu yang akan menjadi pertimbangan. Misalnya soal reshuffle barangkali ya. Reshuffle yang pelan-pelan mungkin, yang sangat bermasalah atau yang tidak berprestasi mungkin ya dalam sekian bulan atau berapa hari entah itu akan dilakukan gitu. Tapi yang paling sensitif itu ya pasti dia tunda menyentuhnya sampai dia betul-betul merasa bahwa ada sesuatu yang dirasakan oleh rakyat nyata sebagai kebaikan. Soal korupsi misalnya, dia sentuh soal mafia minyak. Mafia minyak itu kan sesuatu yang nggak pernah tersentuh bahkan dari sejak rejim Pak Harto kan. Dia berani menahan anaknya Reza Khalid sama anak angkatnya itu ya adalah. Tapi bapaknya kenapa nggak ditahan? Nah, itu yang saya bilang. Anaknya doang. Padahal kita tahu kan. Kita selalu bilang ini mohon maaf ya. Saya tidak bicara spesifik. Mafia. Kita tahu tuh bisa tunjuk tuh mafianya. Mafianya gitu. Wong saya punya daftar 45-an mafia di Indonesia. Saya punya daftar. Bayangkan kalau Abang aja punya daftar, apalagi Kejaksaan dan KPK kan? Oh, pasti lebih lengkap lagi. Lengkap daftarnya. Iya, saya berdasarkan yang saya amati di masyarakat aja. Artinya begitu sampai saya bilang kalau mau Indonesia berubah, presiden tuh harus bisa mengatasi 45-an daftar mafia ini. Tangkapin dulu lah pokoknya. Ya, gitu. Lalu tangkapin, bekukan rekeningnya biar dia tidak capital flight ya kan? Gitu. Adakan kerjasama dengan pihak asing yang memang mengelola uangnya karena itu uang hasil kejahatan kan begitu kan? Ada juga sih kebijakan dia termasuk ya lagi-lagi untuk P3K mungkin misalnya soal devisa harus nongkrong dulu di Bank Indonesia itu kan sesuatu yang juga nggak pernah dilakukan oleh rejim bahkan di rejim Pak Harto sekalipun misalnya itu salah satu nilai. Itu nongkrong itu yang investasi masuk ya? Iya. Kalau jadi ada investasi, ada uang masuk, hasil penjualan nggak boleh langsung digunakan nongkrong dulu. Harus nongkrong, jangan taruh di Singapura. Itu setahun nongkrong sehingga saya dengar devisa kita udah naik sampai 150 miliar sekarang. US dollar. Dari tadinya sekitar 120 apa 130. Jadi ada gitu loh. Bang, ini pertanyaan personal pribadi. P3K itu. Pertanyaan personal ya. Abang pernah nggak bertemu dengan Prabowo Subianto? Saya pernah ketemu tapi tidak secara spesifik. Saya pernah satu meja di Universitas Bung Karno dengan Ibu Rahmawati. Nah, tapi kan saya tidak banyak komentar lah ngobrol orang elit. Itu tahun berapa itu? Sekitar 2018. Terus 2023 di DPR, MPR waktu sidang MPR ya waktu itu.
pas saya ke toilet ketemu, dia sapa saya, gimana caturmu? Ah gitu dia. Kok catur? Iya, beliau kenal saya sebagai pengurus catur. Oke. Karena Percasi. Iya, adiknya kan ketua umum Percasi dulu. Saya ketua bidang adiknya organisasi. Adiknya itu Hasim. Hasim. Oh, I see. Saya jadi ketua bidang organisasi. Jadi dan beliau juga tahu dari kawan-kawan juga saya. Okay. Nah, waktu 2019 saya ketemu juga di rumahnya Pak Joko Santoso sebagai ketua ini. Beliau lihat saya langsung dia datang bisik ke kuping saya, provokator. Hanya sepotong kata langsung pergi nyengir. Jadi tidak ada pertemuan yang sifatnya diskusi atau apa. Itu ada beberapa kali. Dia bercanda atau serius itu? Bercanda lah sambil ketawa nyengir ninggalin saya. Ya, tapi artinya kalau sudah dia tahu siapa saya, mungkin dari intelnya atau dari karena mana. Pada waktu itu dia belum berkuasa kan? Belum berkuasa. Ketika sudah berkuasa ini provokator lu beneran gitu. Jadi abang nggak pernah jadi tim sukses dia? Dulu waktu ini saya bantu Pak Joko aja. Oke, tahun Pak Joko Santoso 2019. Oh 2019. Jadi saya bantu Pak Joko. Kebetulan saya selalu ketemu Pak Joko urusan Undang-Undang Dasar 45 selamatkan Indonesia. Jadi Pak Joko beberapa hal meminta konsep, pikiran atau apa, dan saya ketemu. Bahkan di suatu malam mobil saya dipecahkan kacanya. Oleh? Anda tahu, orang ambil dokumen tapi yang terangkat dokumen catur. Daftar anggota catur yang ikut turnamen, daftar hadiah hilang semua. Jadi luar biasa nih Bang Hatta nih ya. Jadi kalau bisa dibilang Bang Hatta ini pemain bebas. Bebas. Tapi Anda bisa ikut menjadi deklarator atau pendiri PAN itu ceritanya gimana? Dulu kan gini, zaman Pak Harto kan AM Fatwa itu kan asalnya dari, walaupun orang Bugis tapi banyak lama di Sumbawa. I see. Dan abang orang dari Sumbawa ya? Sama-sama juga, saya juga orang Bugis tadinya. Darah Bugis tapi terpelanting ke Sumbawa gitu. Jadi selama jadi aktivis itu, Pak Fatwa ini kan terus melawan rejim Soeharto. Suatu hari dia ditangkap dan sebagainya, dokumennya dititip di rumah saya. Nggak ada yang berani terima dokumennya sekarung. Dulu kan belum ada WA, belum ada apa, jadi dokumen itu semua tertulis. Dititip di rumah saya, ya saya siap aja terima karena saya mantan ketua Dewan Mahasiswa kan, jadi aktivis. Jadi dari itu hubungan saya sampai suatu hari mau terjadi perubahan reformasi, Pak Fatwa ngajak saya kumpul lagi. Nah dari situlah terlibat dengan urusan PAN. Fatwa. AM Fatwa. AM Fatwa. Kok saya dengannya Pak Fatwa? Iya. Pak Fatwa. Ya Pak Fatwa. Kali orang tua kali. Oke, silakan. AM Fatwa. Iya, oke. Nah itu jadi udah kayak saudara. Iya. Saya banyak bantu beliau dalam masa susah. Ya, saya juga dibantu. Jadi sebenarnya kedekatannya kepada AM Fatwa bukan Amin Rais bukan, ya? Bukan, AM Fatwa saya. Makanya kemudian diajak menjadi pendiri Partai Amanat Nasional. Ya. Kalau saya lihat Bang ya, Abang pernah sempat nyalek atau pernah jadi calon anggota DPR? Pernah nyalek ya? Pernah. Jadi di periode awal reformasi karena lewat Pak Fatwa tadi saya jadi pengurus PAN. Saya ketua bidang sosial. Atara Jasa itu kalau nggak salah ketua bidang energi. Jadi kami itu sebenarnya sama-sama kepala departemen waktu itu. Nah masing-masing kita mencalonkan diri. Kalau nggak salah Atara Jasa dari Jawa Barat, Bandung, kalau nggak salah calegnya, saya dari NTB. Dua-duanya masuk. Abang pernah masuk? Masuk. Tahun 1999 sampai 2004. Satu periode ya? Iya. Kurang setahun. Karena saya di PAW oleh Pak Amin. Gara-gara melawan? Panjang ceritanya itu. Nggak etis saya cerita di publik lah gitu loh. Iya. Makanya abang nggak jadi kaya kan? Kalau biasanya kan kalau komplit kan sekarang ini kalau kita mau cepat kaya jadi politisi. Iya.
Tapi era itu saya lihat sih kawan-kawan banyak aktivis kan. Jadi masih punya etika nurani dan sebagainya. Dan belum tahu cara cari duitnya mungkin. Tapi diajari juga oleh partai tua. Oke. Ada 2 partai tua, 3 ya. Golkar, PDI dan sama P3. Itu yang melatih yang melatih sebagaimana cara cari duit. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik ya kan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat sejarahnya sebelum jadi anggota DPR itu pada miskin ya kan. Oh iya. Tapi begitu jadi anggota DPR, jadi pejabat, kaya raya semua itu. Iya. Jadi ada kisah seorang tokoh partai, nggak usah saya sebut namanya. Partainya Partai Abang? Bukan. Oke. Nah, tapi kita kan waktu itu terbuka bisa memantau laporan kekayaan orang kan yang masuk ke LHKPN ya. Nah, itu. Salah seorang diantaranya hanya 50 juta kekayaannya. Padahal dilapor. Belakangan mungkin triliun udah sekarang. Oke, itu sama dengan menteri. Begitu masuk kekayaannya cuma kalau nggak salah berapa? 1 miliar apa? Baru 6 bulan udah 11 miliar. Kalau setelah pensiun saya perkirakan ratusan miliar. Nah, itu. Karena mengelola dana yang bisa sampai triliunan. Memang untuk kaya di Indonesia bukan hanya bisnis. Tetapi jadi politisi. Jadi politisi, salah satunya DPR. Itu tangga menuju kaya saya lihat. Tapi banyak juga orang yang generasi saya yang biasa aja hidupnya. Ya, susah. Saya kira masih idealismenya ada di zaman awal peralihan itu. Kalau kita lihat ya, ada anggota DPR berkali-kali jadi anggota DPR, kehidupannya biasa-biasa aja. Seperti misalnya Hidayat Nur Wahid ya kan? Iya. Itu kan dari era reformasi sampai sekarang jadi anggota DPR. Iya. Ketua MPR malah. Bahkan ketua MPR. Tapi kalau dilihat sehari-hari. Tapi nggak tahu jangan-jangan tabungannya banyak juga. Sorry Pak Kiai. Kita nggak tahu juga. Tapi ya intinya sederhana. Karena kalau tidak main kong kali kong kesana kemari mengolah anggaran dan lain sebagainya kan pas-pasan aja sebenarnya kan. Belum lagi permainan. Zaman dulu kan setahu saya teman saya di panitia anggaran itu paling 5% lah dari itu yang mereka dapat. Sekarang 30%. Saya dengar waktu kasus itu Nazarudin ternyata mereka udah pakai 22% sebelum itu kan. Jadi saya kaget juga. Waduh, ngeri. Itu 5% itu pun yang saya dengar itu setelah terwujud proyeknya udah baru pada datang misalnya mendekati bupati, mana bagian saya bilang kira-kira gitu. Bukan ngijon ya kalau enggak ngijon. Kalau dulu kan ngijon. Iya. Kamu mau dapat nggak dana ini? Dana pengembangan infrastruktur daerah ya kan? Iya. DPID apa ya? Dana pengembangan infrastruktur daerah. Kalau mau ijon dulu. Nah, kalau uangnya nggak cair kan mati dia kan. Nah itu yang saya tahu teman saya dulu dia datang berharap dapat dari seorang bupati yang saya dengar dia hanya dikasih 50 juta. Padahal kalau kita mau jujur ya. Di antara semua pejabat publik yang pendapatan resminya gede itu anggota DPR. Itu sebulan itu dia bisa dapat miliaran per tahun. Tetapi memang tidak ada apa-apanya dibandingkan komisaris kalau dia kalau misalnya merangkap komisaris BUMN tapi bukan anggota DPR-nya kan. Itu bisa semiliar per bulan. Kalau komisaris Pertamina, Telkom, bank dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya. Ini sebuah pertanyaan yang saya kira tidak gampang menjawabnya. Dari mana kita harus memulai ya? Gini, kita sebagai seorang aktivis kan punya idealisme, punya something to be kita harapkan terrealisasi di masa depan. Yang saya katakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan? Sekarang kira-kira ya, saya cuma kasih 3 saja jalan untuk menuju masyarakat itu. Abang harus pikirkan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi dengan 3 jalan ini, insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik. Silakan Bang, biar Abang tergerak. Jadi sebenarnya kalau didalami dengan mungkin kita berbeda soal yang ini ya. Misalnya lewat
kalau ada konstitusi seperti yang dulu. Ya. Minimal ada MPR sebagai pengontrol presiden. Ya. Pilpresnya lewat musyawarah dengan biaya yang murah. Kalaupun ada kenakalan tidak melibatkan masyarakat luas. Ya. Sehingga tidak terjadi kerusakan masif di masyarakat. Lewat cara-cara itu seperti yang dipikirkan oleh pendiri negara dulu lah. Bahwa itu tidak sempurna sudah pasti. Tapi kan kita mesti sempurnakan soal masa jabatan misalnya nggak boleh lebih dari seperti Soeharto. Kita batasi. Itu artinya kita adendum. Lewat permainan inilah pilpres langsung nggak usah lah. Kalau pileg sudah pasti langsung ya. Tapi pilpres nggak usah. Pilkada saya masih bisa kompromi. Artinya karena pilkada ini banyak tokoh yang dikenal oleh masyarakatnya. Jadi dia lebih dekat ke masyarakat. Jadi ya silakanlah pilih di antara menurut masyarakat mana yang terbaik. Tapi pilpres ini kan sering lahir dari proses yang gelap. Hanya wewenang partai. Partai ini kan tidak jelas pula, ya kan? Dia dibayar sekian, lalu orang nggak jelas siapa kualitas, bagaimana kapabilitas, tidak penting. Hanya mereka bicara keterpilihan dan isi tas kan? Itu aja. Jadi soal pilpres lah yang paling sensitif menurut saya. Oke, jadi itu harus kita benahi. Jadi kunci pertama apa? Kunci pertama ya pilihlah di MPR. Oke, gitu. Jadi ubah musyawarah. Pemilihan presiden. Ya, ubah sistem pemilihan presiden dengan semangat konstitusi di mana ada kata apa istilahnya dulu penjelmaan rakyat. Jadi ada utusan golongan atau utusan daerah, ada utusan partai. Itulah jelmaan rakyat kan. Jelmaan inilah yang kita percayakan untuk memilih presiden. Kira-kira gitu sehingga enggak ribet, enggak waktunya. Dan saya tangkap Prabowo gelisah juga kemarin itu. Dia bilang aduh pilpres kita ini kok begini kan. Ada keluhan dia. Dia bilang costly. Kemudian Messi. Waktu juga. Kemudian apalagi dia bilang ada 4. Tunggu itu loh. Dia ada 4 bilang. Jadi costly itu berarti berbiaya tinggi. Messi itu ya berantakan gitu ya, nggak karu-karuan. Apalagi ada 4 dia bilang. Pasti kecurangannya lebih tinggi dan mudah diatur ya, gitu. Ya itu kita kalau mau bicara tanda petik selamatkan Indonesia ya kira-kira itu dulu lah sistem kontrol presiden dulu lah, supaya presiden tidak semena-mena tiba-tiba. Nggak pernah kampanye pindah ibu kota, tahu-tahu pindahin ibu kota. Nggak pernah kampanye soal PSN, tahu-tahu daerah ini di PSN-kan dan seterusnya. Jadi boleh dibilang kewenangannya udah berlebihan dan itu akhirnya menjadi problem. Seperti yang terjadi di Banten, terjadi di Rempang dan sebagainya ini kan karena nggak ada kontrol presiden kan. Gitu. Itu kira-kira solusi strategisnya begitu. Selebihnya ya jangka jauh ya pendidikan politik rakyat harus diperbaiki. Kan gitu. Dan seterusnya. Saya kira sudah banyak yang ngerti lah. Jadi keywordnya adalah kembali pada Undang-Undang Dasar 45 dan dengan nanti adendum lah pemilihan presiden. Walaupun sebenarnya ada satu soal yang menurut saya ngapain kembali kalau begitu? Kenapa nggak diadendum lagi sekarang dengan perbaikan lagi kan? Tapi itu oke lah. Itu perdebatan panjang. Itu perdebatan panjang. Artinya lebih sederhana kembali daripada kita bongkar-bongkar yang dari yang sudah ada dan seterusnya. Tapi bisa itu undang-undang dasar seperti Amerika saya dengar. Yang apa yang sudah dibuat oleh tahun 2002 itu semua tidak akan hilang dari dokumen, dicatat aja. Tetapi tetap ada perubahan berikutnya lalu memuat kembalinya itu. Kira-kira gitu solusi yang bisa kami sudah diskusikan panjang lebar gitu loh. Itu Abang dengan kelompok yang mana itu? Kayaknya ada di situ yang setuju dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan tuntutan Purnawaran TNI nomor 1. Itu di mana Abang juga ikut ke sana. Itu siapa aja tokoh-tokoh atau kelompok Abang yang Abang sering berdiskusi itu? Biar bisa disebutkan. Jadi waktu gerakan Selamatkan Indonesia itu tokohnya itu Ibu Rahmawati Soekarno Putri sama Pak Joko Santoso, saya sekretarisnya. Lalu kita datang ke MPR ratusan orang waktu itu.
Lalu ada berkembang lagi misalnya gerakan kembali ke UUD dipelopori oleh Jenderal Tiasno. Ada itu kelompok namanya. Kelompok abangnya. Maklumat. Kalau yang saya itu dengan Pak Prianto. Oh, Prianto yang wakil gubernur. Ya. Okay. Lalu ada dari kelompok Pak Din Samsudin, gerakan kembali ke UUD 45 juga. Oh, Din Samsudin juga ikut? Iya, deklarasinya di Gedung Juang. Oke. Ya, saya sekretaris juga di situ. Oke, siapa lagi? Jadi ada kelompok yang kami yang lebih bebas ini namanya kelompok kerja kembali ke UUD 45. Maksudnya untuk merumuskan siapa aja? Ya, di situ banyak yang muda-muda di situ. Misalnya si Mustika Sani. Oke. Enggak gitu dikenal ya. Ada Kiki. Oke. Ada 56 orang. Iya, tapi yang tokoh-tokohnya aja siapa? Kalau yang seniornya yang sudah menjadi penasehat misalnya Pak Fahrul Razi. Oh, Fahrul Razi. Ya, jenderal yang senior-senior Pak Taufikur Rahman Ruki. Oke, Ruki juga ikut juga. Ikut. Terus banyak beberapa yang sudah ini ya, saya udah. Kalau intelektual akademisinya siapa? Akademisi Dr. Mulyadi. Oh, Dr. Mulyadi ikut juga. Ya, iya. Oke. Nah, terus kalau yang lama-lama kami ini gabung ke kelompoknya Presidium Kembali ke UUD 45 yang dipimpin Pak Tri Sutrisno. Oke. Nah, di situ sekretarisnya adalah Pak Ihsanuddin Nursi. Nah, di situ ada Pak Lanyala Mataliti gabung. Oke. Ada banyak sekali tokoh di situ. Jadi sekarang jauh lebih tanda petik menggumpal lah gitu lah. Oke, Bang. Sana. Sepanjang yang saya tahu atau sependek pengetahuan saya ya. Iya, ya. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu manifesto Gerindra yang sependek saya tahu. Dan sebenarnya untuk kepentingan sejarah Prabowo juga tertarik sebenarnya kan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 karena dia mengingat dalam tanda kutip so-called masa kejayaan Orde Baru ya kan. Karena dia bagian daripada itu. Ya. Orang seperti Bu Rahmawati akan tertarik juga. Dia akan melihat inilah Bung Karno sebagai orang yang paling banyak perannya di dalam PPKI kan sebagai ketua PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang salah satunya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 ya. Tapi persoalannya adalah kesannya ya kok seperti romantisme sejarah saja ini. Karena saya mengatakan not proven under 1945 Constitution itu Indonesia menjadi negara yang benar. Coba you name it. Di mana masa di mana kita di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu kita dianggap negara hebat. Yang terjadi di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu memunculkan dua rezim otoriter. Rezim otoriter Orde Lama dan rezim otoriter Orde Baru. Pertama karena tidak konsekuennya para pemimpin bangsa itu sendiri terhadap UUD 45. Misalnya dekret presiden kembali ke UUD 45, ternyata presiden menerapkan demokrasi terpimpin di mana kekuasaan tersentralisir ke Soekarno. Jadi ya enggak ada lagi masa di era itu ketua MPRS jadi menteri, ketua Mahkamah Agung jadi menteri. Jadi enggak ada sebenarnya, enggak bahasanya mungkin tidak konsekuen terhadap pesan-pesan konstitusi. Mungkin karena peran sejarah mereka yang hebat, lalu dia merasa punya kewenangan untuk melakukan apa saja demi menurut versi dia ini loh cara menolong Indonesia. Pak Harto juga gitu, ya kan? Justru sangat keras kritik dari tokoh-tokoh bangsa termasuk YLKB, Yayasan Lembaga Berkonstitusi Pimpinan Bung Hatta kan. Nah, dulu juga Bung Hatta dengan kawan-kawan Liga Demokrasi juga keras mengkritik Soekarno. Nah, di era Pak Harto, Bung Hatta juga mengkritik pelaksanaan UUD 45 termasuk Jenderal Nasution, Ali Sadikin membentuk petisi 50 dan seterusnya itu selalu judulnya itu adalah tidak konsisten atas pelaksanaan UUD 45. Nah, ya boleh dibilang dui fungsi itu disalahgunakan. Tentara menjadi dominan di berbagai sektor kehidupan kan udah tahu lah ya. Itu semua. Angkatan 7778 kami ini juga dulu juga kritik soal pelaksanaan UUD 45. Jadi
kita menganggap masa-masa itu masa yang belum konsisten. Nah, kami mengajak untuk konsisten kembali membaca pasal-pasal UUD 45 yang murni itu, yang ini, di mana baik dan lemahnya. Salah satu kebaikannya ya kalau saja MPR itu berfungsi dengan benar dan presiden bisa dikontrol, maka negara ini ada jalan yang selamat yang itu. Jadi implementasinya nanti ke depan itu tidak lagi mengacu kepada referensi-referensi yang masa lalu yang nggak beres itu. Jadi teks itu kita terjemahkan dengan benar dan baik lah. Gitu. Bang, ya kalau kita bicara mengenai sebuah sistem bernegara, sistem bernegara itu diatur oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kalau konstitusinya baik, maka dia bisa men-trigger sistem yang baik. Kan begitu teorinya. Tapi kalau konstitusinya tidak lengkap, banyak loopholes-nya, banyak lubang-lubangnya, maka dia men-trigger sistem yang kemudian akhirnya tergantung penguasa di lapangannya. Artinya kan tidak terbukti Undang-Undang Dasar 45 versi asli itu menjadi sebuah dokumen yang bisa menjaga bangsa ini agar tetap lurus pada sejarah yang ingin dibuat. Kalau begitu cara melihatnya UUD 2002 juga bermasalah kan. Artinya penguasa juga akhirnya semau-maunya juga kan. Kita lihat apa yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi di bawah konstitusi amandemen juga kan tidak juga seperti yang dipikirkan, seperti apa yang diharapkan oleh para pengamandemen kan. Tapi paling tidak ada pembatasan kekuasaan dibandingkan Pak Harto 7 periode. Nggak ada yang berani ngomong pada waktu itu. Kan sistem militer itu saya bilang, militerisme bukan sistem UUD 45 kan. Artinya kalau kita bicara mengenai sebuah success story, baik di bawah Undang-Undang Dasar 45 yang konon katanya asli, dan di bawah Undang-Undang Nomor 45 yang versi 2002 ini, memang nggak pernah negara kita menjadi negara yang konstitusional kalau begitu. Iya, karena itu saya berharap generasi yang lebih muda ini, yang udah lebih pintar, lebih cerdas, lebih tidak ada lagi kebanggaan sejarahnya gitu. Misalnya kayak Soekarno, dia proklamator, jadi dia merasa berwenang. Yang paling berjasa. Berjasa. Datang Soeharto dianggap sebagai pahlawan. Dan seterusnya. Sekarang kan tidak ada lagi. Jadi kita egaliter. Di masa egaliter inilah kita coba berbicara secara rasional. Mana yang harus kita benahi, mana yang kita lupakan. Artinya dengan proses demokrasi yang ada sekarang, yang terbangun, di mana ada semangat egaliter, semangat saling menghargai, ya itu yang dilakukan. Apakah bentuknya kita berkompromi, bermusyawarah. Bermusyawarah untuk mufakat. Untuk menyelamatkan bangsa ini seharusnya begini, tanpa harus kita saling menuding, ini nggak benar, lu nggak benar, nggak akan selesai. Kita lihat aja secara rasional bagaimana sebaiknya menata negara ini. Saya kira gitu. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman buruk baik di era reformasi maupun di era lama. Itu kalau kan anggota atau penguasanya mau ngajak dialog, kan? Kalau ini kan penguasanya malas sudah untuk mengajak dialog itu kan? Itu kita nggak boleh putus harapan. Jadi kita harus punya pikiran yang baik. Artinya kadang-kadang yang kita lihat itu tidak seperti apa yang tampak kan, yang kita pikirkan itu. Misalnya orang mengatakan Soekarno itu presiden seumur hidup karena dia ambisius dan sebagainya. Padahal itu soal taktis zaman dulu itu, akal-akalnya Sekber Golkar sama TNI. Yang takut PKI itu berkuasa setelah pemilu yang akan makanya dijadikan seumur hidup. Untuk jadi bumper. Bumper paling tidak kalau PKI berkuasa ada masih presiden yang mereka pegang kan gitu. Tapi kalau kita lihat
tradisi politik Indonesia sama, patriarki begitu. Ini baru 2025, pemilihan 2029. PAN partai abang sudah bilang calon presiden kami Prabowo. Jadi padahal PAN sendiri partai politiknya bukan punya Prabowo. Kan kayak dulu kan Pak Harto. P3 nyaloninnya Pak Harto. PDI nyaloninnya Pak Harto. Jadi mentalitasnya tidak shifting, tidak egaliter gitu. Ya inilah banyak sekali agenda kita yang harus kita bereskan ya, termasuk perubahan sistem kepartean. Bagaimana sebaiknya supaya partai ini tidak menjadi bukan jadi alat dari konglomerat, bukan dari alat. Ini bagaimana memutus rantai itu juga agenda. Gitu. Oke, the last question ya. Siap. Sebelum closing statement, Abang yakin nggak dengan kepemimpinan Prabowo ini bahwa kan kalau kita lihat orangnya, kalau ngomongnya sih, wah, seperti betul-betul cinta negara Republik Indonesia. Ya. Tapi kan orang kan tidak dinilai dari omongannya, tapi dinilai dari apa yang dilakukannya kan. Ya. Oke lah, kita tidak usah masa lalunya, itu nanti debatable. Yang dilakukannya selama menjadi presiden saja, ya kan? Ya. Itu sumpah presiden itu masih pakai teks yang lama kurang lebih kan? Ya. Saya bersumpah ya untuk menjalankan konstitusi dan undang-undang serta peraturan seluruh-seluruhnya serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Baru beberapa jam kemudian sudah dia langgar itu sumpah jabatan itu dengan sorry to say, saya kan ngomong apa adanya, dengan mengangkat Mayor Teddy. Karena saya udah berkali-kali ngomong di sini. Undang-undang TNI tidak membolehkan TNI aktif untuk di luar 10 kantor ini. Nah, 10 kantor itu tidak termasuk sekretariat kabinet. Bagaimana seorang katanya patriot, cinta negara Republik Indonesia, tapi kemudian baru bersumpah beberapa jam kemudian sudah dia langgar sumpah. Iya. Jadi kalau saya lihat, maksud saya gini, lalu saya berpikir, jangan-jangan dia nggak peduli juga dengan undang-undang dasar, atau dengan undang-undang itu. Yang dia pedulikan adalah apa yang dia pikirkan dan kemudian dia laksanakan apa yang dia pikirkan itu. Lah itu bisa otoritarianisme itu. Pak Harto kan melampaui konstitusi dan melampaui undang-undang. Jokowi juga melampaui konstitusi dan undang-undang. Kan gaya Jokowi, kalau undang-undangnya tidak sesuai dengan keinginannya, undang-undangnya diubah. Nah ini sama. Tidak sesuai dengan keinginannya, undang-undangnya diubah. Menyesuaikan dengan kepentingan untuk Teddy misal ya. Walaupun ini baru contoh kecil. Tapi kan kalau kecil saja kita sudah tidak permasalahkan, takutnya tambah besar nih barang. Silakan. Ya Bang. Kita tetap melakukan kontrol-kontrol seperti itu. Kalau saya sih artinya masih melihat ada harapan kepada dia, karena saya belum melihat ada potensi lain yang akan bisa lebih baik, lebih baik dan bisa terpilih. Orang baik seperti Anies. Nah, persoalan keterpilihan ini juga bagian dari permainan kan. Jadi itu yang saya khawatir. Jadi ini ada orang yang saya anggap masih ada niat baik. Ya kan di dia ini. Bahwa ada yang dia lakukan, katakanlah semacam diskresi dia itu bagian dari taktik dia untuk menyelamatkan keamanan pribadi dan ini dan sebagainya, mungkin saya anggap seperti itu. Tapi yang saya lihat sih ada niat baik. Salah satu misalnya sekarang kan umat Islam kan tidak pernah lagi dibully, di apalah ya, di kayak era Jokowi. Ya kan? Nah, itu kan sebuah plus juga. Orang Muhammadiyah udah bisa jadi menteri kan gitu. Akomodasi seperti itu saya anggap sebagai. Tapi inner circle-nya kan banyak sekali. Yang maaf kata ya, yang dari kelompok minoritas tuh inner circle-nya. Coba lihat. Itu inner circle dan kemudian yang disalurkan BUMN dan lain sebagainya, yang membackup kekuasaan lama dan baru gitu. Ya itu pasti dari mungkin berbeda dari konsep sebelum 13 Oktober kan. Jadi kita ya maklum aja dia. Saya anggap dia sedang main juga lah gitu loh. Dia main. Tapi yang jelas apa yang dia lakukan dalam bentuk P3K itu aja kan saya tangkap ada niat baik. Nah, selama kita belum temukan yang lebih baik dari ini, ya mau tidak mau
realistis. Politik itu kan realistis, ya kan? Jadi ya kita lihat aja lah, udahlah. Yang ini dulu lah, mungkin skornya 6, ya udah kita usahain naik jadi 6,5 atau 7 dan seterusnya. Jadi ya politik itu ya begitulah ya, dalam konteks Indonesia yang runyam tentunya. Kecuali kita udah mapan, stabil dan sebagainya, baru bisa kita bicara yang lebih idealis. Saya gitu. Khawatir ya ketika P3K itu sudah selesai atau jangan-jangan 5 tahun itu cuma P3K aja. Ya sama-sama lah kita jadi lihat. shortcut apa policy. Jadi polisinya shortcut semua. Ya, kita dan lihat tidak strategis. Tidak strategis ya. Tidak going into depth. Yang strategis itu seperti yang saya bilang, dia lakukan revolusi konstitusional sebagai perubahan radikal lewat kewenangan presiden. Itu kuncinya. Dekret maksudnya. Nggak sampai ke situ juga. Dekret kalau nggak didukung banyak orang kan repot, bisa nggak karuan juga, ya kan? Yang bisa aja dalam kewenangan dia apa? Ya, ganti ganti menteri, ya, ganti perpu itu bisa kan sebenarnya? Iya, perpu bisa digunakan. Ya, tapi itu bisa dia lakukan ya kalau dia punya pembantu yang lurus. Itu. Pembantu yang tidak punya vested interest. Ya. Pembantu yang tidak punya conflict of interest, pembantu yang tidak memupuk harta kekayaan, pembantu yang tidak jualan ketika menjadi pejabat publik. Ini kan pembantunya jualan semua. Ini yang kita lihat. Diangkat sebagai pejabat publik, perusahaannya bejibun. Diangkat menjadi pejabat publik, kantornya masih menggunakan nama dia, ya kan? Jadi bagaimana kemudian itu ruang kita untuk kritisi terus saja. Sepanjang dia tidak melakukan represif terhadap kita ini, udah kita. Kalau misalnya gini ya, di bidang hukum, ya ini terpaksa saya harus menyebut nama karena ini kan. Coba kita cek misalnya, Menteri Koordinator Hukum Yusril Iza Mahendra misalnya, masih ada nggak kantor hukumnya? Saya dengar masih ada sih. Ya masih ada kan? Ya. Walaupun namanya Iza dan Iza, tetap aja itu kantor hukum dia. Dia yang menjadi founder dan kemudian orang yang paling berpengaruh, influencernya nomor 1 kan. Kalaupun ada adiknya dan lain sebagainya itu kan the second line aja. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira konflik. Dia gunakan nggak itu sebagai conflict of interest? Paling tidak trading in influence. Kan sangat mungkin. Ya kalau itu kan sejak era SBY dia udah seperti itu kan. Otto Hasibuan misalnya. Iya. Masih nggak kantor dia? Ya. Paling tidak kita lihat anaknya bela Jokowi. Nah maksud saya kalaupun saya menyebut nama ini kan kita demi kebaikan publik. Harus. Kan harusnya kan kantor itu harusnya dibubarkan. Bikin kantor baru yang dia tidak punya konflik of interest di sana kan begitu. Karena itu kan konsekuensi kan seharusnya. Kayak Pak Hugeng lah. Waktu beliau diangkat jadi Kapolri, toko bunga istrinya tutup. Nah itu jadi baru kita percaya. Tapi kan nggak mungkin orang-orang itu akan menutup ladang bisnisnya. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang kehidupan yang mewah. Nggak kayak abang sama saya kutu kupret. Iya kan? Kalau abang datang ke sini kucuk naik lantai 3, naik gojek nggak ada masalah. Tapi seorang Yusril sama Otto Hasibuan, saya menyebut dua nama ini karena saya orang hukum kan. Kan nggak bisa begitu karena sudah terlanjur nikmat hidup kan. Mudah-mudahan sentilan ini membuat mereka berubah. Ya mudah-mudahan. Ya kan? Gitu. Bayangkan, saya dulu waktu diangkat jadi staf khusus. Dan kemudian tiba-tiba menjadi komisaris, berhenti saya staf khususnya. Orang nambah manjat kalau gitu kan, nambah memeluk karena takut sekali. Karena jabatan staf khusus itu menjadi garansi Anda bisa bertahan di komisaris kan. Saya berhenti staf khususnya. Tapi saya tetap mengkritik karena saya bilang credo saya BUMN itu badan usaha milik negara, saya bilang. Negara itu penguasa, rakyat dan wilayah. Bukan badan BUMP, saya bilang badan usaha milik pemerintah. Memang iya. Karena itu kalau Anda pengurus BUMN, it doesn't mean Anda harus tunduk pada presiden, nggak ada kaitannya. Presiden itu kan cuma mengatasnamakan saja, bukan milik pemerintah itu BUMN. Dulu era baru reformasi era Bu Mega, itu saya kan setelah berhenti dari DPR ngomong dengan katakanlah keluarga sekampung namanya Faisal Tamin. Faisal Tamin, Menteri Aparatur. Waktu itu. Saya ngomong di rumah pejabat
saya lupa ada acara halal bihalal. Bang, saya bilang, bisa nggak saya jadi komisaris BUMN? Iya. Di ini kan saya dari Komisi 9 urusan keuangan perbankan, ngerti lah saya bilang. Dia bilang, wah berat, nggak bisa, harus lulus tes, ini banyak seleksi dan sebagainya. Nggak bisa katanya. Nggak ada seleksi sekarang. Lah itu di zaman awal reformasi Bu Mega itu masih kayak gitu. Saya pendidikan apa ya kan lumayan. Ini segala pengalaman anggota DPR nggak bisa jadi komisaris. Sekarang preman yang jadi komisaris ya kan? Preman jadi komisaris bisa sekarang. Termasuk soal maaf ya BPK misalnya. Kok bisa orang politik duduk di BPK yang sifatnya dan akuntansi. itu pun maaf kata lower grade lagi ya kan? Bukan orang yang paham betul kan? Tiba-tiba aktivis jalanan pendidikan kagak jelas jadi anggota BPK. Ketua malah. Ya itulah negara kita ya kan. Oke, Bang. Saya kira banyak nih. Iya, too much ya kan kalau kita kritik semua. Karena itu biar adil saya bacakan beberapa komentar, nanti Abang jawab secara umum saja dan kemudian closing statement ya. Kenapa Prabowo masih dibayang Jokowi? Dibayangi mungkin ya. Kelihatan banget karakter presiden kita, pribadinya nggak enakan ya kan. Dan orang balas budi dan mementingkan ego daripada kepentingan nasional. Hehehe. Ada juga benarnya ya kan. Semua tim sukses itu dikasih semua jabatan sama dia kan. Dan juga soal Teddy kelihatan betul masalah pribadi masuk di situ ya kan. Maksudnya kalau dia pengen itu ya bikinlah yang benar, yang proper kan. Kemudian Surabaya mendukung Jokowi, diusut ijazah palsunya. Gibran copot dari Wapres. Mafia itu mirip-mirip opposite side, ya kan? Apa ya? Aktivitas pemecahan masalah superficial adakah kriteria medium dan deep yang root cause-nya korupsi? Apa maksudnya? Kemudian apa lagi ini ya? Hanya di era Mulyono kekuasaan dinasti macam kerajaan. Demi kebenaran dan kejujuran, bongkar terus jangan sampai negara ini dikuasai oleh oligarki. Saya nggak mungkin membacakan semua kan, bisa terengah-engah kan. Apalagi ini. Selama Kapolri dan Mendagri mereka masih bercokol di kabinet, sulit rasanya mencari kebenaran dan keadilan termasuk bagaimana ungkap kabar hilangnya data Jokowi di KPU. Tolong dibahas Bung RH, kenapa bisa terjadi? Oke. Ini saya ini ingin pertanyaan terakhir ya. Jelas ada pejabat-pejabat yang sebenarnya nggak bisa dikatakan dia ini loyal kepada Prabowo. Bahkan mereka lah yang ngerjain Prabowo ketika pemilu 2014 dan 2019 kan begitu? Iya kan? Tapi kenapa Prabowo kok masih memakai mereka dan sepertinya nggak bisa lari dari genggaman. Iya, pendiktean begitu. Walaupun at the same time dia membentuk kekuatan sendiri. Misalnya di istana Hasan Nasbi sudah disingkirkan, ya kan? Kemudian KSP tidak dia fungsikan seperti yang kemarin. Saya sebenarnya bingung, kepala KSP-nya nggak pernah muncul juga kan? Kalau nggak salah anak dari yang NU itu, tokoh NU ya kalau nggak salah. Nggak ngerti saya. Saya dengar tentara bintang 3. Oh iya. Nah, wakilnya itu si Kodari. Nah, Kodari malah keliling. Iya, keliling tapi keliling nggak ngomong tentang KSP, dia ngomong tentang politik umum saja kan. Nah, dia datang ke tempatnya Bursa Zarnubi. Iya, pokoknya intinya dia safari lah ya kan. Iya. Dia safari ke sini aja saya tolak. Tapi kalau dia protes minta hak untuk jawab ya kan, nah, saya harus kasihkan karena itu kan kewajiban. Tapi kalau mau datang aja nggak boleh ya kan. Gitu. Tapi kalau minta hak jawab boleh. Nah, apa yang menghalangi Prabowo ini? Kok politiknya jawanis banget sampai nyuruh orang mengundurkan diri sendiri, padahal kita tahu Hasan Nasbi itu bawaannya Jokowi. Memang jadi saksi ahli waktu di MK, namanya ahli doang sih, tapi biar pemirsa tahu saksi ahli di MK. Tapi ini orang Jokowi jelas kan? Selama jadi jubir nggak pernah juga dia ikut dekat-dekat dengan
Prabowo. Kalaupun nggak nempel-nempel doang. Yang kita tahu yang paling dekat dengan Prabowo itu ya Teddy sama Sugiono kan. Why? Kok justru politik Jawa lah gradual sekali, lama-lama 5 tahun selesai, enggak selesai saya kira. Bagaimana membangun tim, the dream team ini. Ya. Jadi saya melihat ya ini tentu insting atau feelingnya. Pertama, Prabowo ini sebenarnya orang yang baik hati. Ya kan? Baik hati dan tidak sombong. Ya. Dan perasa, sensitif dia terhadap beberapa. Jadi soal sikap dia terhadap Jokowi mungkin 2 hal ya. Hal pertama, kalau dia tidak menggunakan Gibran untuk jadi wapresnya, dia tidak akan terpilih. Karena yang pendukung-pendukung Jokowi yang lama itu pasti mengganjel. Ya, termasuklah beberapa pejabat sekarang. Pejabat sekarang yang anaknya atau menantunya dapat jabatan dan sebagainya itu kan orang-orang yang potensial akan tetap mengganjel dia. Jadi katakanlah saat itu Prabowo menjadi menumpang di kekuatannya Jokowi. Menumpang di kapal Jokowi. Nah, sekarang kan terbalik. Nah, orangnya Jokowi menjadi penumpang di kapalnya Prabowo. Nah, tergantung nih nakoda yang sekarang. Mana penumpang akan dibuang itu kan mungkin butuh waktu. Kita lihat cerita tentang Nabi Yunus ya kan. Tinggal diundi aja siapa yang mau dibuang ke laut. Karena ini pemilik kapal udah berubah kan. Kita anggaplah dia waktu itu sedang berstrategi atau bertaktik. Yang penting saya terpilih, udah 2-3 kali ini saya kalah kan. Jadi saya harus menang, bagaimana caranya itu urusan dia lah itu kan. Sebagai catatan kaki. Yang kedua, ada jasa Jokowi yang mungkin susah bagi dia terhadap pribadinya Prabowo. Mewujudkan mimpinya agar bisa jadi bintang 4 itu. Nah, itu sangat pribadi. Dan mungkin dia menghargai dirinya sendiri kan? Ya, jadi itu persoalan yang barangkali jadi beban moral sehingga dia sedikit silat-silatan lah terhadap Jokowi. Misalnya kebijakan Jokowi soal PSN ada yang dihapus. Kebijakan Jokowi soal IKN-nya dilambat-lambatin lah, nggak jadi prioritas lagi. Jadi ada perlawanan slow gitu loh. Nah ini yang butuh kesabaran kita juga untuk melihat. Ya makanya saya kira nanti baru selesai itu perlawanan berakhirnya itu sampai 5 tahun ke depan. Nah, barangkali kan dia sudah jadi calon lagi. Di 5 tahun ke depan, nggak butuh lagi. Barangkali kan gitu. Kita nggak tahu jangka panjang jangka pendeknya apa yang jadi pikirannya kan. Gitu. Sekarang terakhir ya. Kalau misalnya saya kasih sebuah pilihan 4 ini. Apa pilihan Abang terhadap Prabowo nih? Sangat optimis, ya kan? Pesimis atau sangat pesimis? Sikap saya, sikap saya kira berusaha bersikap optimis. Optimis tapi masih berusaha. Berusaha. Berarti optimis ada catatan, kurang. Masih ada catatan. Kalau kita bicara skala meter ya kan? Untuk menuju Baldatun Thayyibatun itu Indonesia harus punya nilai 100. Kalau sempurna. Prabowo mengatakan dirinya 60 sekarang ya kan? Saya tanya, menurut Abang berapa nilai Prabowo sekarang? Sama, yang Prabowo 60. Lebih kurang 60 lah kira-kira. Setelah 5 tahun bekerja nanti atau 4,5 tahun lagi kan, berapa nilai yang maksimal yang bisa dia dapatkan? Bisa 8. 8 atau 80. Mudah-mudahan. Itu harapan dan doa. Karena Bang. Siap. Apa benar karena apa tadi? Kenapa? Karena kita kan harus berpikir baik agar itu jadi doa kan. I see. Dalam agama kita. Sekarang closing statement silakan ke pemirsa sekalian, boleh ke kamera juga boleh. Pemirsa yang terhormat, terima kasih sudah mengikuti acara kami ini dengan topik yang serba-serbi lah ya kan. Tapi itu aja, saya berharap mudah-mudahan kita bisa berpikir tentang bagaimana menata Indonesia yang lebih baik lah. Sistemnya dan sebagainya. Mari kita bersepakat
Ya, apakah kita tidak selalu menurut saya harus teks kembali ke UUD 45, tapi spiritnya itu bagaimana kita bisa mewujudkan di mana kita bisa mempunyai presiden yang ada yang mengontrolnya sehingga tidak menjadi sewenang-wenang. Dan saya terus terang kalau soal pilpres langsung ini saya kurang setuju. Jadi lebih baik kita atur gimana cara yang lebih murah, cara yang lebih efektif, tetapi berkualitas hasilnya gitu. Saya kira itu yang saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal ya yang belum selesai di negeri ini. Ya. Baik dari sisi konsep dan teori maupun dari sisi apalagi realitasnya. Ya. Nah, percakapan seperti ini adalah perbincangan anak-anak bangsa, ya kan? Ya. Bukan kaum nyinyir yang tidak menggunakan otaknya, ya, dan tidak juga orang yang menyebarkan berita bohong atau menghasut, ya kan? Tapi ini pembicaraan yang insya Allah ilmiah dan penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. cadas.